kehidupan itu bukan hanya di dalam kehidupan yang fana. Kita melihat jauh ke depan, melihat bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini yang bersifat sementara, tetapi kita melihat sesuatu kehidupan sesudah kita mati. Karena iman kita mengatakan bahwa sesudah mati di sana ada kehidupan, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi situasi-situasi ini? Pada keluarga yang tinggalkan, mungkin terlalu gampang kalau saya mengatakan rahmatlah keluarga adalah keselamatan jiwa. Tidak ada lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita yang fana ini, mengabdilah, bukan mengabdi kepada diri sendiri yang sangat terbatas di dalam segala hal. Seperti 1 Petrus 1 ayat 24 di sana dikatakan bahwa semua yang hidup seperti rumput dan semua kemuliaannya seperti bunga rumput. Ketika rumput mengering, maka bunga rumput pun lain. Demikian yang disampaikan Tuhan kepada kita. Kita hanya diandaikan seperti rumput yang pada sore pagi hari kita melihat begitu subur, sore hari dia layu dan tidak ada apa-apa. Mari kita bersama, kita melihat kehidupan ini bukan kehidupan yang saat ini saja, tetapi kita melihat sesuatu kehidupan sesudah kita mati, seperti yang terjadi di dalam kehidupan. Beliau terjadi pada kekasih kita, Bapak Ibu. Kita semua akan menuju ke sana. Siapkah kita ketika kita tiba-tiba dipanggil Tuhan? Manusia sama sekali tidak berdaya. Kita hanya berharap agar Tuhan senantiasa tolong kita, mengarahkan hidup kita, agar ketika kita dipanggil Tuhan, kita ada sesuai dengan keinginan kita. Pada satu saat, perjuangan kita di dunia ini tidak sia-sia, karena kita akan memperoleh mahkota yang sudah disediakan Tuhan. Hiburan ini terjadi bukan datang dari siapapun yang namanya manusia, tetapi penghiburan itu akan datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku, terbitlah berharapan, tolongan Tuhanku. Kendati jalanku disusahkan, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang.
Ribu topang menderu, ragunan parmara goncang hatiku. Jangan hilang daya, tahan saja hai teman. Sungguh dayung saja hanya singgah senang, meski ombak, meski ombak, ombak dan gelombang naik tinggi, tinggi dan dayung saja, dayung saja, dayung jangan bimbang, susah dan senang akhirnya. Biar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, menyertai keluarga yang berduka saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami datang di tempat ini.
sebelum kami menuju ke tempat pemakaman. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan dulu. Yang mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Yesus setia, Kasih Tuhan. Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Yang mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kami kasihi, yang pertama tentunya kami menyampaikan selamat datang dan selamat bersama-sama kami mengikuti ibadah pelepasan pada siang hari ini. Karena itu kami atas nama keluarga besar Sambung Menteralu menyampaikan sekali lagi banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lagi dengan sungguh-sungguh katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terima kasih kepada hamba-Nya. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami, karena kami memiliki pedoman hidup. Kami memiliki pegangan hidup kami, yaitu firman Allah. Kami semua yang ada di ruangan ini memohon Engkau akan selalu memperhatikan kami, akan selalu menolong kami, memberkati kami semua, terutama juga bagi keluarga yang tinggalkan. Ketabahan, kesabaran Engkau berikan kepada mereka. Bapa yang ada di surga, syukur terima kasih Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan kata-kata dari firman-Mu yang kiranya ini akan selalu memberkati kami, mendidik, mengajar kami, untuk kami akan selalu taat, patuh, dan setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
sejauh ini yang kita boleh baca pada hari ini, di mana Tuhan senantiasa menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Kalau sementara ini kita beralamat di tempat bagi yang kekasih Bapak Yudi Samuel Maramis, mari saya katakan bahwa tetaplah ada di dalam Tuhan, tetaplah setia di dalam Tuhan, karena bagi kita yang masih tetap terus berjuang di dalam mengikuti, di dalam menaati apa yang Tuhan inginkan pada kita, sehingga kita semua menjadi manusia-manusia yang betul-betul ingin untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kalau khusus bagi ibu, bapak, dan saya, yaitu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Tempat ini sifatnya baka, saudara. Kita mendiami bumi ini fana, tapi tempat yang Tuhan sediakan bagi kita adalah sifatnya itu kekal, lestari, dan abadi. Kalau demikian halnya, maka tidak perlu ada lagi yang kita risaukan, tidak perlu ada lagi kita cemaskan, sehingga kehidupan kita ini akan selalu mengarah ke depan dengan terfokus kepada apa yang Tuhan inginkan kita boleh lakukan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sudah tentu kita semua mendambakan, merindukan untuk selalu ada di dalam tuntunan Tuhan. Maka oleh sebab itu, bagi kita semua, di mana apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita, kalau Tuhan pergi ke surga dan sekaligus memberikan suatu jaminan, menyediakan tempat bagi kita, itu adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Hal yang begitu indah yang kita boleh alami pada sesungguhnya. Karena sementara kita mendiami bumi ini yang sifatnya fana, tapi kita sudah disediakan oleh Tuhan dengan hal yang bersifat abadi dan kekal adanya. Dan sudah tentu hal ini untuk kita mendapatkannya perlu ada perjuangan, perlu ada hal yang kemauan yang kuat, motivasi yang tinggi bagi kita semua, sehingga kita semua sudah tentu dapat selalu berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing manakala Tuhan memanggil kita sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan jugalah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau sebentar lagi di mana kita akan menuju ke tempat pemakaman, kalau tempat pemakaman itu sesungguhnya itu tempat sementara, yaitu jadi kehidupan kita bukan hanya berakhir di batu nisan, bukan. Kehidupan kita ini diberikan jaminan oleh Tuhan sepanjang ibu, bapak, dan saya kalau mau selalu ada di dalam Tuhan, mau setia, mau patuh taat kepada Tuhan. Artinya kehidupan kita ini benar-benar kita boleh manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga hidup ini adalah hidup karena Tuhan. Hidup adalah bagi Tuhan, dan mati adalah keuntungan, seperti di dalam Filipi itu dikatakan. Oleh sebab itu, kita semua tetaplah kita setia di dalam Tuhan. Marilah kita untuk selalu berpaut kepada Tuhan, untuk selalu ada di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, sehingga kehidupan yang Tuhan berikan kita ini betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemuliaan, kegaungan, dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kita semua diberikan suatu pedoman, yaitu Alkitab, ya. Bangun pagi kita sudah baca Alkitab, berdoa. Mau tidur juga kita baca Alkitab. Saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini mau tetap tekun membaca Alkitab. Karena hanya dengan selalu tekun membaca Alkitab, kita dapat memahami kehendak dan kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Bohong kalau kita mau berkata bahwa aku setia kepada Tuhan, aku mau mengikuti Tuhan sepanjang waktu saya, tapi kalau aku
tidak pernah baca Alkitab, aku malas ke gereja, aku tidak setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Sebab di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, maka Tuhan katakan lagi, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Artinya di sini kita setia mengikut Tuhan, kita setia dalam baca Alkitab, kita setia dalam beribadah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, beberapa menit lagi kita akan menuju ke tempat pemakaman, sehingga kita percaya bahwa rahmat dan anugerah Tuhan yang sungguh tak terbatas ini melimpah ruah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan kita keluarga lepas keluarga, dan juga kita sangat meyakini, kita sangat percaya bahwa almarhum Bapak Yudi Samuel Marabis ini sudah diberikan tempat oleh Tuhan, yaitu tempat yang kekal. Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang lebih bisa memberikan jaminan untuk memberikan tempat yang kekal kepada seseorang. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita diingatkan melalui Yohanes 14, ya, janganlah gelisah hatimu. Karena memang manusia itu cenderung untuk dihinggapi rasa kegelisahan, kecemasan. Tetapi kalau kita mau tetap terus ada di dalam tuntunan Tuhan, kalau kita mau tetap terus ada di dalam bimbingan dan kasih sayang Tuhan, maka marilah kita semua pada hari ini diingatkan oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan, ya, karena Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tuhan hanya berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Barang siapa membukakan pintunya, aku akan masuk, duduk bersama-sama dia, dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya, kalau dia mengetok pintu hati kita, maka pasti kita akan bukakan hati kita semuanya untuk selalu ada di dalam Tuhan. Maka dengan demikian, kehidupan kita ini akan menjadi sangat berarti. Sisa-sisa hidup kita ini akan bermanfaat dalam kehidupan kita pribadi, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam tempat tinggal kita masing-masing. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jadi sebagai apa yang kita boleh terima pada hari ini dan rumusan yang kita boleh dapatkan pada hari ini, maka untuk kita betul-betul menikmati, merasakan bahwa Tuhan sudah memberikan tempat khusus bagi kita, maka marilah untuk kita tetap terus kokoh, teguh. Tidak ada hal lain yang bisa menggoda kita, menghambat kita untuk selalu ada di dalam Tuhan. Tetaplah kita dalam Tuhan. Dan yang kedua, marilah kita semua untuk tetap terus berfokus pandangan rohani kita kepada janji Tuhan yang istimewa ini. Kenapa saya katakan istimewa? Karena inilah janji yang diberikan oleh seorang yang memiliki alam semesta ini, seorang yang memiliki isi dunia ini, yang menciptakan kita manusia segambar dengan petanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya tidak panjang lebarkan, saya percaya bahwa kita semua selalu ada di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.